Bagaimana tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa KIP kuliah ketika nanti website KIPK sudah pulih kembali? Terlepas dari apa yang terjadi di PDNS2, serangan ransomware oleh hacker yang menyebabkan website KIP kuliah lumpuh total sampai hari ini masih belum pulih, teman-teman mahasiswa KIP kuliah juga harusnya ikut mencermati isu ini dengan seksama, karena dampaknya ya tentu semua, nggak hanya untuk pelamar KIP kuliah 2024 yang sampai saat ini masih digantung, utamanya untuk jalur mandiri nggak ada kepastian, baik itu mandiri PTN maupun PTS diminta nunggu sampai dengan tanggal 30 Juli ya. Semoga memang benar-benar bisa pulih, atau mungkin bisa lebih cepat. Kita berdoa semoga bisa pulih lebih cepat. Tapi yang perlu teman-teman mahasiswa ketahui bahwa walaupun ada backup data untuk data-data penerima KIP kuliah 23, 22 dan seterusnya, tetapi tidak ada jaminan data penerima KIP kuliah dipastikan aman, karena si hacker bahkan menebar ancaman ketika tidak diakui, pemerintah tidak mengakui bahwa pemulihan data ini berdasarkan password atau enkripsi yang mereka kirim, maka mereka mengancam bakal menyebarkan data yang mereka dapatkan dari servernya PDNS2 ini. Itu artinya si hacker jauh lebih pintar daripada statement-statement sebelumnya yang mengatakan bahwa datanya sudah diisolasi, tidak bisa diakses hacker, tidak bisa juga kita akses. Ya isolasinya kan belakangan, hacker masuk, si kita kan nggak tahu selang berapa menit sudah diambil, kita kan nggak tahu, kemudian baru diisolasi belakangan. Sehingga kalau data KIP kuliah bocor, sangat mungkin terjadi kenyataan itu disampaikan oleh hackernya sendiri. Dan ketika data KIP kuliah itu bocor, banyak informasi penting mahasiswa penerima KIP kuliah 2023, 22 dan seterusnya, itu ada data NIK, NISN, ada data nomor rekening, ada foto kalian, ada identitas orang tua kalian dan sebagainya, ada data nomor HP. Maka yang perlu kami sampaikan berkaitan menyikapi berbagai masalah tersebut, pertama, teman-teman mahasiswa KIP kuliah harus update isu sampai dengan semua clear, sampai dengan website KIP kuliah dinyatakan aman. Update isu artinya ketika ada instruksi yang harus dilakukan, ya kalian kerjakan. Ketika diminta reklaim data seperti angkatan 2024, ya silahkan kalian ikuti alur prosedur itu untuk mengamankan data kalian gitu ya. Dan yang tak kalah penting ya, teman-teman harus login nanti dengan nomor pendaftaran dan kode akses untuk memastikan data kalian tidak ada yang keliru, tidak ada yang berubah, benar-benar persis itu data yang pernah kalian isikan sebelumnya, termasuk nomor rekeningnya, kemudian data-data lainnya juga dipastikan. Karena sangat berbahaya kalau mungkin kalian nggak ngecek, tiba-tiba nomor rekeningnya kok nomornya 1 digit berubah, sementara pencairan diproses oleh kampus, kemudian gara-gara nomornya ada yang salah, cairnya nggak ke nomor rekening kalian, tapi ke nomor rekening yang sama dengan di websitenya KIP kuliah. Dan itu kan bahaya kalau nomor rekening itu miliknya hacker. Kita tahu memang mungkin banyak juga mahasiswa KIP kuliah 23, 22, 21 yang sudah lupa nomor pendaftaran dan kode aksesnya, yaitu resiko. Ketika kasus ini terjadi, kita juga nggak mengharapkan. Dan ketika ternyata kalian tidak bisa login gara-gara nomor pendaftaran kode aksesnya sudah hilang, email yang mau kalian gunakan untuk klaim akun lama juga hilang, ya udah, kalau nggak bisa ikut login ya udah nggak apa-apa ya, berpositif thinking aja, semoga datanya tidak ada yang berubah. Lalu selanjutnya, data kalian banyak di website KIP kuliah, dan tadi saya sampaikan bahwa potensi data bocor itu disampaikan oleh yang nyerang, yakni hackernya. Ada nomor WA kalian di situ, jadi tolong hati-hati ketika ada kiriman WA berupa gambar atau berupa aplikasi yang harus di-download, misal dari bank apa, dari instansi apa yang nggak jelas, jangan asal download. Karena banyak aplikasi-aplikasi yang ketika itu di-download, keinstall sendiri, kemudian nyerang HP kalian,
kemudian nyerang mobile banking kalian atau mungkin aplikasi lainnya, atau mungkin pinjol gitu ya, ada kiriman OTP kemudian kalian ditelepon untuk memasukkan OTP, kemudian data kalian dipergunakan untuk ambil pinjol seseorang yang nggak dikenal, atau mungkin dijadikan sebagai tempat untuk melakukan tindak kejahatan. Jadi di atas namakan kalian, itu kan tentu berbahaya. Makanya hati-hati ketika mendapatkan kiriman notifikasi WA dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Kalian diinstruksikan untuk ini dan itu, jangan ditanggapi, langsung diblokir aja, karena data kalian sudah bocor gitu ya. Data itu kan di era digital semacam ini, data nomor WA, NIK, NISN, kemudian nomor KK itu kan bisa diperjualbelikan dengan mahal dan bisa disalahgunakan untuk kepentingan entah itu bisnis atau kepentingan penipuan. Makanya perlu hati-hati. Itu ya hal yang kira-kira perlu teman-teman ketahui. Untuk pencairan di semester berikutnya ini harus dikontrol ya, jangan sampai gara-gara mungkin kan punya potensi kan ada serangan kedua dari hackernya, jangan-jangan nanti pas menuju pencairan ada serangan lagi gara-gara pemulihan PDNS nya ini pakai password mereka. Kemudian ada enkripsi tertentu yang menyebabkan satu hal bisa dihack oleh mereka lagi, itu kan tentu bisa menghambat pencairan. Makanya kita berharap semoga tidak ada kendala dalam pencairan, dan tolong nanti pas pencairan dipantau teman-teman yang bisa mengakses websitenya KIP Kuliah lewat akun KIP Kuliah kalian masing-masing. Tolong dipantau pas pencairan, pas tahap pengajuan dan sebagainya, nomor rekeningnya jangan sampai ada yang berubah-ubah gitu ya. Takutnya dibajak dari sananya, nomor rekeningnya berubah ketika pas pencairan, kan kita nggak tahu juga. Kita harus waspada dulu, apakah ada niat serangan kedua, serangan balik lewat pura-pura kasih password itu, jangan sampai jadi bumerang kan gitu. Jadi yang terakhir pesan saya untuk teman-teman mahasiswa, nanti pas pencairan dipantau terus. Takutnya hari ini mau transfer bank, nomor rekeningnya berubah, wah bahaya itu gitu ya. Jadi kalau bisa kolektif satu angkatan dipantau, sehingga kalau ada pergerakan mencurigakan di website KIP Kuliah kalian bisa langsung dilaporkan ke Kemdikbud. Itu saja, semoga catatan yang kami sampaikan bermanfaat.